Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, kali ini saya akan memberikan suatu informasi terpenting nih buat para Gen Z, gimana cara kita mengelola keuangan, kemudian produk keuangan apa yang penting kita miliki. Karena selagi kita masih di tahap produktif, alangkah baiknya teman-teman bisa mengelola keuangan atau memiliki suatu produk yang penting untuk kita miliki. Nah, apakah itu? Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, kali ini saya akan membahas produk apa aja sih yang harus kita miliki di era generasi milenial atau di Gen Z. Nah, seperti teman-teman ketahui ya, di sejak per generasi, dimana dari generasi nenek kita yang di awal atau sampai terakhir sekarang ini ada yang namanya generasi Z. Nah, jadi untuk populasi generasi milenial di Indonesia itu sekarang menduduki posisi kedua ya di tahun 2023. Kemudian untuk populasi di peringkat pertama yaitu ada namanya generasi Gen Z yang terbesar di Indonesia. Nah, yang menariknya dengan gaya hidup generasi milenial di mana sangat berbeda sekali dengan generasi sebelumnya. Meski hadir saat teknologi mulai berkembang sehingga semuanya pun memungkinkan untuk kita lakukan dengan cepat dan praktis. Nah, jika kita jika kita lihat untuk kemampuan kita mengelola keuangan dengan baik, justru kita harus memiliki beberapa prinsip. Namun jika prinsip yang kita penuhi itu tidak sesuai, jadi ini juga akan membawa kerugian untuk kita. Nah, jadi bagaimana sih caranya kita bisa memiliki produk keuangan yang harus kita miliki dari sekarang, dari generasi milenial bahkan dari generasi Gen Z. Nah, apa aja itu? Nah, namun jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Nah, yang pertama produk yang harus teman-teman miliki yaitu apa? Itu adalah dana darurat. Nah, jadi walaupun ya banyak pepatah yang mengatakan saya nggak mau sih punya dana darurat karena setiap hari saya selalu darurat. Jadi teman-teman harus silakan dulu kata-kata itu, karena itu biasanya kata-kata yang dibikin oleh teman-teman yang nggak mau berusaha ataupun yang lebih sedang mager di rumah tanpa bekerja apapun. Nah, jadi buat kita yang memiliki prinsip, kita harus memiliki beberapa produk keuangan ini agar nanti untuk kedepannya kita tidak merasa dirugikan atau tidak ngerasa nggak kerasa kosong gitu ya, walaupun sebenarnya kita udah bekerja dari muda, namun ketika tua kita tinggal menikmati hasilnya aja. Nah, yang pertama teman-teman harus memiliki yang namanya dana darurat. Nah, mengingat ya kondisi saat ini sangat penuh ketidakpastian, jadi teman-teman perlu menyisihkan uang untuk keperluan dana darurat. Nah, sebenarnya apa sih dana darurat ini? Dana darurat ini tujuannya adalah salah satu finansial keuangan kita atau finansial pertama dan terpenting yang harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke hal-hal dengan tujuan yang lain. Jadi silakan teman-teman sisihkan terlebih dahulu sebagian gaji atau sesuai kemampuan kita ke pos dana darurat. Kemudian simpan di dalam tabungan ataupun ATM yang mudah kita akses. Misalkan seperti tabungan ataupun reksadana atau deposito atau logam mulia, yang mana nanti dana darurat ini benar-benar dana yang harus menganggur, nggak boleh diputar, nggak boleh diinvestasikan, karena ini jika kita investasikan ini mungkin memiliki resiko yang sangat tinggi atau digunakan untuk hal-hal yang darurat yang lainnya. Nah, nanti jika dana ini terpakai, maka buatlah komitmen untuk mengembalikan dana darurat hingga mencapai nominal yang memadai, yaitu nominal terakhir, berapa sisa terakhir dana yang kita kumpulkan. Misalkan teman-teman ingin mengumpulkan gaji misalkan 5 juta rupiah, jadi sisihkan misalkan 20%-nya atau 30% bahkan untuk dana darurat, karena untuk kita harus memiliki dana darurat itu 3 kali dari penghasilan kita. Sebaiknya seperti itu sih ya sebenarnya. Namun bagi teman-teman yang memang baru belajar dan baru mengetahui betapa pentingnya kita memiliki dana darurat, bisa mulai dari nominal yang kecil dulu, namun itu konsisten, continue selanjutnya, nggak ada liburnya. Jadi setiap kita gajian, sisihkanlah sedikit dana kita untuk ditabung ataupun untuk dijadikan dana darurat, karena suatu saat dana ini akan berguna sekali untuk kita.
Nah, untuk produk yang kedua yang harus teman-teman miliki yaitu namanya rekening tabungan. Nah, sebenarnya rekening tabungan ini sangat berbeda dengan dana darurat, dimana untuk dana darurat ini kita gunakan untuk hal-hal yang mendesak, apakah itu ketika kita sakit atau ada hal-hal yang sifatnya sangat mendesak. Sementara untuk rekening tabungan ini kita gunakan untuk tabungan kita bisa untuk jangka panjang, apakah untuk biaya anak sekolah, apakah untuk biaya pernikahan anak, atau hal-hal lain yang sifatnya kita gunakan untuk di jangka panjang. Sama halnya dengan dana darurat, rekening tabungan ini juga harus kita sisihkan setiap kita gajian. Bukan berarti semua gaji harus kita tabung, namun kita harus memiliki beberapa persenan ya. Nanti di video berikutnya akan saya bahas tentang berapa pembagian pos-pos untuk dana darurat, untuk tabungan atau untuk pengeluaran yang wajibnya. Nah, di sini untuk rekening tabungan biasanya minimalnya itu bisa 30% dari gaji kita. Jadi 30% dari gaji kita sisihkan untuk tabungan kita. Artinya itu untuk tabungan masa yang akan datang. Dan pisahkan untuk rekening tabungan dengan rekening gaji atau dengan rekening darurat. Atau bisa juga teman-teman simpan ke dalam celengan. Jika dirasakan terlalu banyak rekening, bisa disimpan ke dalam tabungan yang memang sudah kita tandai itu untuk rekening tabungan kita. Nah, rekening tabungan ini juga bisa membantu kita ketika kita memang untuk jangka panjang, misalkan teman-teman ingin resign, ingin pensiun dini. Jadi dengan tabungan yang udah kita tabung di beberapa tahun yang lalu, ini bisa kita gunakan untuk modal usaha kita. Jadi sangat penting sekali di umur yang sekarang atau di umur Gen Z atau bahkan milenial atau memang di sebelum milenial, memang harus kita memiliki yang namanya tabungan. Nah, yang ketiga yang harus kita miliki yang mana adanya namanya asuransi kesehatan dan juga asuransi jiwa. Jadi nggak bisa kita pungkiri ya, dan juga nggak bisa kita hindari yang mana penyakit itu pasti akan selalu datang. Nah, karena itu penting sekali untuk kita memiliki yang namanya asuransi kesehatan. Jadi teman-teman bisa mulai dengan memiliki BPJS kesehatan. Jadi dari coverage BPJS kesehatan sangat menampung ataupun mumpuni dengan iuran yang terjangkau. Jadi jika perlu teman-teman boleh menambahkan dengan asuransi kesehatan swasta sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan. Nah, biasanya untuk teman-teman yang bekerja di bagian pemerintah atau bagian swasta biasanya sudah memiliki BPJS ya, sudah memiliki asuransi kesehatan dari pihak perusahaannya atau pihak dari pemerintahnya. Nah, jika teman-teman memang belum bekerja ataupun tidak bekerja di swasta ataupun di pemerintah daerah ataupun BUMN, teman-teman juga bisa mendapatkan asuransi kesehatan. Jadi teman-teman akan mendapatkan asuransi dengan biaya yang mandiri. Jadi teman-teman bisa store setiap bulannya berapa asuransi kesehatan kita. Karena itu sangat penting sekali. Karena di zaman sekarang udah banyak sekali berbagai penyakit. Karena jika kita tidak di cover dengan asuransi kesehatan, itu bisa jadi biaya kita bisa meledak. Itulah kenapa sebabnya penting sekali kita memiliki asuransi kesehatan. Nah, perlu diingat bahwa untuk asuransi kesehatan ini manfaatnya banyak sekali yang akan kita terima. Jadi silakan teman-teman baca lagi polis asuransinya, karena itu informasi menyeluruh mengenai produk asuransi, termasuk dengan info tentang premi atau mengklaim. Jadi bisa teman-teman pelajari. Jadi carilah asuransi kesehatan yang terpercaya, yang tentunya bisa dicairkan dananya dan bisa kita gunakan ketika kita memang lagi butuh asuransi untuk kesehatan kita. Nah guys, untuk penjelasan berikutnya akan kita lanjut di part 2. Jadi silakan teman-teman simak baik-baik video saya dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu untuk mendapatkan informasi terupdate dari channel Gudang Cuan Gen Z. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.